Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 70 ayat yang kelima. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Allah itu besar. Marilah kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh melihat kehidupan kami pada masa-masa yang lalu. 10 bulan Kau telah sertai kami Tuhan melewati kehidupan kami dalam dunia ini. Meskipun banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi berkaitan dengan pandemi yang terjadi sekarang ini. Namun kami masih tetap boleh melihat bagaimana Engkau senantiasa menyertai kami dan juga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini, di bulan ke-11 minggu pertama ini, kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Engkau kembali memberi kesempatan pada kami untuk beribadah, memuji nama-Mu, dan juga merenungkan firman-Mu. Meskipun sekarang tempat kami bukan di gereja, namun di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Bella, dalam hati kami ada suatu kerinduan, ada suatu keseriusan di dalam datang menyembah kepada Engkau dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk semua hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau berkenan juga mengampuni segala dosa-dosa kami. Mungkin kami seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Engkau. Mungkin waktu kami menghadapi kesulitan, kami juga pernah kecewa kepada Engkau, marah kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, supaya pada hari ini kami layak beribadah kepada Tuhan, dan kami juga layak untuk boleh menerima anggur dan roti perjamuan. Tuhan, beri kepada kami motivasi yang benar dalam ibadah ini.
Kami beribadah adalah untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan mencari kepuasan bagi emosi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini mulai awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita bahwa kita bersama boleh berkumpul di rumah masing-masing menghadap layar televisi atau handphone Bapak Ibu saudara-saudara masing-masing. Biarlah kita boleh bersatu bersama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kita melalui masa pandemi ini. Adakah kita selalu bersyukur kepadanya? Marilah kita memuliakan dan mengagungkan namanya. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidakpastian dan kekhawatiran akan kehidupan kita masing-masing dan masa depan kita di masa pandemi ini terasa sekali meliputi kita semuanya. Tapi biarlah ketidakpastian dan kekhawatiran itu boleh digantikan oleh pengharapan di dalam Tuhan yang akan terus memelihara dan melindungi setiap anak-anaknya. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan kekuatan baru yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hendy Sutrisno. Marilah kita mempujikan dari KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menerus, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menerus, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menerus, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita mohon pimpinan dan juga pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami kembali
membaca, dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan untuk memimpin kami supaya hati kami mempunyai hati seorang murid yang siap untuk mendengar akan firman-Mu, yang siap untuk senantiasa belajar untuk mengerti akan firman-Mu, dan juga ada komitmen untuk bisa melakukannya. Tuhan, tolong kami. Engkau mengetahui keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak bisa mengerti akan firman-Mu ini. Itu sebabnya kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca dan renungkan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Kau berkenan pula menyertai hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan juga berkenan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Engkau mengetahui keterbatasannya Tuhan, ketidakmampuannya. Tanpa pertolongan-Mu, hamba-Mu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Engkau berkenan untuk senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu sudah berada di kursi masing-masing bersama dengan keluarganya. Hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu, dan saya harapkan Bapak Ibu tetap punya hati yang penuh sukacita, hati yang betul-betul serius untuk boleh belajar firman Tuhan. Meskipun tempat kita bukan di gereja tapi di rumah, tapi itu tidak mengurangi keseriusan kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu sebuah tema yang berjudul Bapa, pelihara dan lindungilah mereka. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Injil Yohanes pasal 17. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 17, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Setelah mendapatkannya akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada yang telah direncanakan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kita bisa merenungkannya, dan lebih daripada itu kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak lepas dengan yang namanya berdoa. Dan biasanya Bapak Ibu, waktu kita berdoa, maka fokus doa kita itu biasanya, baik saya maupun saudara, itu fokusnya senantiasa kepada diri kita sendiri. Baik kebutuhan kita, keperluan kita, itu doa-doa kita. Ataupun kalau kita berdoa untuk orang lain, itu orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang yang dekat dengan kita, atau itu keluarga kita. Kita berdoa seperti itu. Jarang sekali kita berdoa untuk orang lain yang tidak kita kenal, kecuali kalau kita di gereja kita diminta untuk berdoa, itu pun kadang-kadang kita berdoa dengan tidak terlalu serius Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus Bapak Ibu, yang baru kita baca doa Tuhan Yesus, Dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri,
Dia juga tidak berdoa untuk keluarga jasmaninya, untuk ibu maupun saudaranya, enggak. Tapi dia berdoa untuk mereka. Kalau kita perhatikan ayat 9 dikatakan seperti ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Nah saudara, pertanyaan kita sekarang, siapakah yang dimaksud mereka dan siapa yang dimaksud dunia? Mengapa Yesus berdoa untuk mereka dan tidak berdoa untuk dunia, saudara? Sekarang kita akan belajar melihat siapa sih yang dimaksud dengan mereka ini. Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang satu, mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu adalah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kedua, mereka juga mengenal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka pribadi. Jadi saudara, mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang mau percaya kepada Allah Tritunggal, dan mereka juga mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan, yang disebut juga sebagai orang-orang kudus. Itulah yang disebut mereka, dan untuk mereka lah Yesus berdoa, Bapak Ibu. Yesus mengatakan, aku gak berdoa untuk dunia, bukan dunia untuk aku doakan. Siapa Bapak Ibu? Dunia itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menolaknya dan mereka sama sekali menentang akan keilahian Yesus. Nah, Yesus tidak berdoa untuk mereka, tapi dia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut dengan mereka ini. Nah, ini bisa kita buktikan juga kalau kita baca ayat ke-8, Bapak Ibu, di mana Yesus berkata seperti ini. Kita lihat yang saya garis bawahi warna biru. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas Bapak Ibu, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang telah percaya kepada Allah sebagai Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Allah Bapa adalah Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Itu yang mereka lakukan dan itu sebabnya kemudian Yesus berdoa untuk mereka. Saudara, pertanyaan kita sekarang, mengapa Tuhan Yesus itu begitu bertanggung jawab untuk berdoa, untuk memelihara dan juga melindungi mereka? Mengapa dalam diri Tuhan Yesus ada tanggung jawab begitu besar sampai dia itu berdoa untuk mereka? Ada suatu tanggung jawab begitu besar untuk memelihara dan juga melindungi mereka, Bapak Ibu. Yang pertama, karena mereka itu adalah milik Allah. Yesus mengatakan apa yang telah menjadi milik Allah adalah milik Tuhan juga. Saudara, coba kita baca ayat 9-10 katakan seperti ini. Aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus itu sebetulnya, dia menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Buktinya apa Bapak Ibu? Waktu dia mengatakan, Tuhan, Allah Bapa, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang percaya dan mereka itu mereka itu adalah milik Engkau Tuhan. Maka aku berdoa untuk mereka. Kemudian kita perhatikan Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus kata pertama dia mengatakan seperti ini. Segala milikku adalah milikmu. Itu suatu hal yang wajar Bapak Ibu. Kita pun bisa mengatakan seperti itu. Tuhan, apa yang aku miliki itu adalah milikmu. Karena kita tahu apa yang kita miliki itu kepadaan kita, harta kita semua dari Allah. Dan kita mengakui bahwa apa yang aku miliki itu dari Engkau Tuhan. Itu sebabnya kalau suatu ketika Allah akan mengambilnya, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu ada berasal dari Allah. Tetapi kata kedua itu yang menarik kita perhatikan. Di mana Yesus mengatakan milikmu adalah milikku. Bapak yang kasih Tuhan, siapa yang berani berkata seperti itu? Apakah kita ini berani mengatakan Allah milikmu adalah milikku? Berani gak kita berkata seperti itu, saudara? Gak berani. Kenapa? Karena kita itu cuma sebagai ciptaan Allah, yang gak mungkin kita bisa berkata seperti itu, saudara. Siapa kita di hadapan Allah? Kita cuma penciptaannya Allah. Dan kita tidak mungkin mengatakan, Tuhan, apa yang kau miliki itu adalah milikku. Gak bisa berkata seperti itu. Hanya Yesus yang bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Martin Luther mengatakan seperti ini, saudara. Tidak ada makhluk ciptaan yang Allah yang berani berkata seperti itu kecuali Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Di sini kita melihat saudara
Sebelumnya kalau kita lihat, perhatikan kalau kita baca Injil Yohanes maupun Injil yang lainnya, Yesus tidak pernah menyatakan kesatuannya dengan Allah dengan begitu gamblang, begitu vulgar seperti sekarang ini. Tapi kali ini Yesus mengatakan, aku dan Allah itu seperti yang bersatu, di mana milikmu adalah milikku. Ini mengapa Yesus bisa berkata seperti itu? Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini, maka dia berkata seperti itu. Kita lihat, mengapa Yesus begitu bertanggung jawab berdoa bagi mereka, karena mereka itu adalah milik Allah. Jadi dia jaga baik-baik, dia berdoa untuk mereka supaya Tuhan senantiasa menyertainya. Yang kedua, alasan kedua, mengapa Yesus bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi mereka, yaitu karena hidup mereka telah mempermuliakan Yesus. Kita lihat saudara, ayat ke-10, kata yang terakhir dikatakan seperti ini. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Pertanyaan kita, mengapa Yesus itu begitu bertanggung jawab berdoa untuk mereka ini? Karena hidup mereka telah mempermuliakan nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya percaya pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang percaya pada waktu itu, hidup mereka begitu baik, begitu indah di hadapan semua orang. Sehingga waktu orang melihat mereka, mereka bisa mengatakan, inilah anak Tuhan, inilah murid Kristus. Maka dengan cara seperti itu, dengan tidak langsung, Bapak Ibu, maka hidup mereka itu sudah mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kemudian Yesus mengatakan, aku bertanggung jawab untuk memelihara mereka dan juga melindungi mereka. Nah saudara, jika seorang murid itu punya prestasi yang baik, yang dipuji siapa? Tentu gurunya bukan. Itu murid siapa sih yang pintar? Murid guru A. Pintar, dia bisa juara dan sebagainya. Dan jika seorang anak punya prestasi, punya kelebihan luar biasa, yang dipuji siapa? Orang tuanya. Itu anak siapa? Kok pintar? Tentu kita ingat kisah Daud waktu dia baru mengalahkan Goliat, saudara. Waktu itu Saul bertanya, siapakah dia? Anak siapakah dia? Dia adalah anak dari Isai. Bapak Ibu, kita lihat, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, maka itu akan berkaitan dengan orang tua kita atau orang sekitar kita yang mengajari kita. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan Bapak Ibu, kalau hidup kita itu baik, hidup kita itu sangat berkenan di hadapan Allah, maka hidup kita itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi Allah waktu Allah melihat kita akan apa yang kita lakukan. Dan Allah akan berdoa untuk kita kalau hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mengapa Yesus begitu bertanggung jawab untuk berdoa, melindungi dan juga melihara mereka. Karena hidup mereka telah mempermuliakan nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, indah sekali. Kalau saya bayangkan alangkah indahnya kalau hidup saya itu bisa senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Allah akan sangat mengasihi saya. Bukan cuma itu, dia juga senantiasa menjaga dan juga memelihara saya sama seperti Yesus menjaga dan juga memelihara murid-muridnya pada waktu itu. Itu supaya Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kalau kita ingin senantiasa mendapat perlakuannya istimewa dari Allah, kita harus bisa senantiasa hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Nah berikutnya pertanyaan kita, setelah kita mengetahui mengapa Yesus begitu bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka ini, yang berikutnya pertanyaan kita, apa yang Yesus mohonkan dalam doanya kepada Allah Bapa? Sebetulnya apa sih yang Yesus doakan untuk mereka ini? Yang pertama Bapak Ibu, apa Yesus doakan untuk mereka ini? Yang Yesus mohonkan. Yang pertama, Yesus mohon agar Allah Bapa memelihara mereka. Saya bacakan Bapak Ibu ayat ke-11b yang berbunyi seperti ini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Yesus mengatakan ketika dia berdoa kepada Allah Bapa, dia mengatakan, ya Bapa yang kudus, saya mohon kepadamu, pelihara mereka, yaitu orang-orang yang telah percaya kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, bagi Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah untuk datang dalam dunia menyelamatkan umat manusia itu adalah suatu tugas yang harus dia laksanakan Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pemikiran dia sekarang dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka dia akan senantiasa bisa memelihara dan juga melindungi murid-muridnya. Tapi ketika nanti waktu Yesus kembali ke surga, waktu dia mati di atas kayu salib, dia bangkit kemudian dia kembali ke surga, maka murid-muridnya ini akan hidup tanpa dia. Nah pada waktu itu siapa
yang menjaga murid-muridnya itu. Itu yang menjadi pemikiran Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus tahu sebagai manusia banyak tantangan yang mereka hadapi. Banyak kesulitan yang mereka hadapi sebagai orang-orang percaya. Ketika Yesus bersama-sama mereka, maka ada suatu ketenangan. Yesus senantiasa siap melindungi mereka dan juga menjaga mereka. Tetapi ketika nanti Yesus tidak bersama-sama mereka, siapa yang akan memelihara mereka? Itu yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan seperti dalam ayat 14, Yesus tahu orang-orang percaya, yaitu mereka ini, hidup mereka itu akan banyak menghadapi tantangan. Yesus berkata dalam ayat 14, Aku berikan perintah firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apa tantangan yang dihadapi oleh orang percaya, yaitu mereka itu Yesus tahu sebagai Allah. Mereka akan dibenci, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa, bahkan nanti mereka akan dibunuh. Nah, waktu mereka menghadapi kesulitan seperti itu, waktu mereka menghadapi tantangan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan kalau dia tidak bersama-sama dengan mereka lagi? Kalau Yesus pasti bersama-sama mereka, Yesus bisa menguatkan mereka, bisa menolong mereka. Tapi ketika Yesus sudah tidak bersama-sama lagi, apa jadinya ketika mereka dibiarkan begitu saja? Itu sebabnya kemudian dia datang kepada Allah Bapa, dia mohon, tolong Allah, Allah Bapakku yang kudus, peliharalah mereka ketika aku sudah tidak bersama-sama mereka lagi. Nah, Bapak kasih Tuhan, kalau kita tidak akan doa Tuhan Yesus ini, kita mengetahui Allah Bapa waktu dia menciptakan alam semesta, dia itu waktu menciptakan kemudian enggak ditinggalkan begitu saja, enggak. Tapi masih tetap memelihara dan juga menyertainya. Itu dilakukan secara umum, baik untuk orang percaya maupun untuk orang tidak. Allah senantiasa memelihara dan juga menyertainya. Tetapi untuk orang percaya ada yang namanya pemeliharaan khusus yang diberikan oleh orang-orang percaya, di mana itu yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh Allah kepada mereka ketika Yesus sudah tidak bersama-sama mereka lagi, saudara. Jadi kasih Tuhan, kita lihat di sini. Janji Yesus waktu Yesus mengatakan, kalau engkau menjadi muridku, engkau akan banyak menghadapi kesulitan. Bukannya kalau hidup enak sama sekali, enggak seperti itu. Jadi kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita menyadari Bapak Ibu, hidup kita itu tidak akan bebas dari masalah ataupun kesulitan. Waktu kita percaya pada Tuhan, Allah enggak pernah berjanji kita itu kemudian dininak bobokan, kemudian kita bisa tidur dengan nyenyak seperti itu, enggak. Tapi ada hal tertentu di mana kesulitan itu akan terjadi. Namun waktu kesulitan terjadi Bapak Ibu, Allah akan menyatakan penyertaannya dan juga pemeliharaannya. Waktu Allah memelihara kita, hidup kita bukannya bebas dari masalah, enggak. Hidup kita masih akan banyak menghadapi tantangan dan juga kesulitan. Kita bisa lihat akan kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah menyatakan pemeliharaannya. Buktinya apa? Ada tiang awan waktu siang untuk bisa membuat mereka enggak kepanasan. Menuntut mereka menuju tempat yang akan mereka tuju. Waktu malam ada tiang api yang menerangi perkemahan mereka. Itu sebagai bukti Allah bersama-sama mereka, Allah memelihara mereka. Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu dengan bukti tiang awan, tiang api seperti itu. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah waktu tiang api, tiang awan bersama-sama mereka, hidup mereka bebas dari masalah? Enggak. Waktu Allah menyatakan pemeliharaannya kepada mereka melalui tiang awan, tiang api itu, apakah mereka kemudian bebas dari segala macam kesulitan? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah Israel, waktu mereka baru keluar dari Mesir, waktu mereka begitu bersukacita, mereka bisa bebas dari perbudakan. Tiba-tiba tentara Firaun mengejar mereka, akan menangkap mereka kembali. Waktu mereka mau lari, di depan mereka ada lautan. Mereka terjepit, mereka ketakutan. Pada waktu itu tiang awan, tiang api bersama-sama mereka. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Allah menolong mereka bebas, bisa nyebrang lautan. Sampai di seberang, kemudian tentara Mesir tenggelam, tertutup oleh lautan. Setelah itu apakah selesai? Enggak. Waktu mereka berjalan lagi beberapa hari kemudian, mereka kehausan, enggak dapat minuman. Mereka berteriak kepada Musa, mereka marah kepada Musa, mereka kecewa kepada Tuhan. Kemudian mereka mendapatkan air Bapak Ibu, mereka begitu bersukacita mereka mau minum. Waktu mereka minum airnya pahit, mereka kembali marah kepada Tuhan. Pada waktu itu tiang awan, tiang api masih bersama-sama mereka. Itu artinya Allah masih memelihara mereka. Tapi hidup mereka tidak senantiasa bebas dari kesulitan terjadi. Mereka masih menghadapi banyak tantangan
dan juga kesulitan Bapak Ibu. Mengapa semua bisa terjadi? Mengapa Allah izinkan semua terjadi? Karena di balik semuanya itu Allah mempunyai rencana. Allah ingin waktu Allah menyatakan pemeliharaannya, dan waktu kita menghadapi kesulitan di saat itu, kita boleh belajar bagaimana senantiasa beriman dan bersandar kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang ibu. Dia menceritakan pengalaman dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Dari kecil sampai dengan dewasa, hidupnya itu susah, Bapak Ibu. Susah sekali. Bahkan setelah dia berumah tangga, dia itu mengharapkan waktu dia berumah tangga hidupnya bisa lebih enak, ternyata enggak juga. Waktu dia punya anak, dia mengharapkan anaknya bisa menjadi tempat di mana bisa mengangkat akan kehidupan dia di waktu akan datang, ternyata juga enggak. Anak hidupnya enggak benar, kemudian juga tertipu sana tipu sini waktu sudah dewasa, sehingga setiap hari dia ditagih oleh debt collector, dia begitu ketakutan sebagai seorang ibu rumah tangga tidak mengerti apa-apa. Waktu saya bertemu dengan dia berkata seperti ini, dalam kondisi seperti itu, waktu suamiku sudah enggak mau peduli lagi dalam kondisi seperti ini, aku hanya bisa bersandar minta kekuatan Tuhan. Aku percaya Allah senantiasa memelihara aku. Tapi di balik semuanya itu, waktu kesulitan terjadi, waktu aku datang kepada Allah, Allah memberi kekuatan kepada aku. Dia mengatakan kalau seandainya aku tidak mengenal Allah, mungkin aku sudah gila. Tapi saya merasakan di saat-saat seperti yang tidak seperti yang hidup saya, begitu banyak masalah terjadi, dari suami, anak, semua nggak bisa diharapkan. Saya boleh memandang kepada Allah. Allah masih menyatakan pemeliharaannya kepada saya. Itulah bukti Bapak Ibu. Allah senantiasa menyertai kita dan juga memelihara kehidupan kita. Tapi dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Yesus sebagai juru selamat kita. Dia senantiasa memperhatikan kita. Bahkan sebelum dia meninggalkan kita, manusia, dia datang kepada Allah Bapa berdoa, minta supaya Allah Bapa senantiasa memelihara kita, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang telah diselamatkannya, Bapak Ibu. Namun kita lihat Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi, pemeliharaan Allah itu tidak membuat kita itu bebas dari masalah. Enggak, kadang-kadang masalah kita enggak selesai. Tetapi Allah memberi kepada kita kekuatan untuk bisa menghadapi masalah kesulitan yang sedang kita hadapi. Bapak yang kasih Tuhan, saat ini apa yang menjadi kesusahan saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara, apa yang menjadi kegelisahan saudara dalam kehidupan sampai sebagai anak Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ketika kita nggak ada pekerjaan lagi, ketika keuangan kita tuh merosot luar biasa, ketika omset penjualan kita tiba-tiba menurun dan semuanya serba tidak menentu, kita mungkin mempertanyakan di mana sih pemeliharaan Allah dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Tapi dikasihi Tuhan, ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita susah, waktu kita menghadapi kesulitan, ingat itu bukan berarti Allah tidak memelihara kita. Buktinya bagi orang Israel, waktu mereka kesulitan, tiang awan, tiang api masih bersama-sama dengan mereka. Demikian juga kita, waktu kesulitan kita terjadi dalam kehidupan kita, waktu kita susah, waktu kita nggak ada pekerjaan lagi, itu bukan berarti Allah meninggalkan kita. Enggak Bapak Ibu, Allah masih memelihara dan juga menyertai kita. Kita mengetahui itu semua ada dalam kendali Allah. Dan kita juga mengetahui sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan jatuh tanpa kehendak Allah. Itu artinya Allah itu senantiasa akan memelihara dan juga menyertai kita. Itu sebabnya dalam situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita belajar untuk tidak takut kepada Allah, untuk tidak takut dengan keadaan yang kita hadapi, tidak khawatir akan masa depan kita. Ingat, Allah senantiasa menyertai dan memelihara kita. Ingat juga doa dari Tuhan Yesus. Yesus sengaja berdoa supaya Allah boleh senantiasa menyertai kita, memelihara kita. Dan doa itu sampai sekarang pun tetap dipanjatkan oleh Yesus kepada Allah Bapa, di mana dia mohon supaya kita senantiasa dipelihara oleh Allah. Kita bersyukur punya Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan waktu kita susah, waktu kita sulit, Allah senantiasa menyertai kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Yesus mohonkan kepada Allah Bapa dalam doanya? Yesus mohon agar Allah Bapa membiarkan mereka tetap ada dalam dunia. Mari kita baca Bapak Ibu, ayat yang ke-15a berkata seperti ini. Ya Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Apa maksudnya saudara?
Apa maksud Yesus berkata seperti itu? Mengapa Yesus mengatakan, aku mohon kepadamu Bapa, supaya engkau tidak mengambil mereka dari dunia ini. Saudara, doanya Yesus mengatakan seperti dengan maksud, Bapa, engkau jangan mengambil dulu orang-orang percaya ini. Biarkan mereka ada dalam dunia dulu, biarkan mereka tinggal dalam dunia dulu seperti sekarang ini. Itu permohonan Yesus kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus, mengapa dia berdoa seperti itu? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus ingin agar mereka itu mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya dalam dunia itu banyak menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Jadi Yesus belajar ingin kita sebagai orang percaya itu waktu kita ditempatkan dalam dunia sebagai orang Kristen, orang yang sudah mengenal Kristus, hidup kita itu enggak selalu lancar. Ada kesulitan dan tantangan kita hadapi. Namun harus kita, waktu kesulitan itu ada, Allah senantiasa memelihara kita. Saya kasih Tuhan, kalau mereka diambil oleh Allah Bapa, langsung dibawa ke surga setelah mereka percaya. Bagi orang percaya itu enak sekali, bukan? Ya, nah, sudah percaya pada Tuhan, gak usah susah-susah, langsung naik ke surga, menikmati kebahagiaan di sana luar biasa. Itu satu hal yang menyenangkan. Tapi itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus. Dia ingin kita dibiarkan dalam dunia ini dan kita boleh belajar bagaimana kita menghadapi tantangan dalam dunia ini supaya iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin didewasakan, Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan. Kita lihat kekristenan itu tidak pernah menawarkan kelepasan dan masalah, melainkan cara untuk memecahkannya, Bapak Ibu. Kekristenan juga tidak pernah menawarkan perdamaian yang mudah, melainkan perang yang berkemenangan. Kekristenan juga tidak pernah menawarkan kehidupan yang terlepas dari segala kesulitan, enggak, melainkan kehidupan yang dapat mengalahkan kesulitan. Itu yang Allah kehendaki kita lakukan. Waktu kita menghadapi kesulitan dalam dunia ini dan kita dibiarkan dalam dunia, Bapak Ibu, waktu kesulitan terjadi, kita ingat Allah tidak pernah menawarkan kita bebas dari masalah, enggak. Tapi Allah minta kita bagaimana kita belajar untuk bisa mengatasi, memecahkan masalah yang sedang kita hadapi dengan pertolongan Allah. Dengan demikian iman kita semakin kuat bersama-sama dengan Allah. Allah juga gak pernah menawarkan kita itu hidup kita itu bebas dari segala macam hidup perdamaian mudah, enggak, Bapak Ibu. Tapi Allah membiarkan kita berperang melawan kesulitan terjadi. Tapi akhirnya kita bisa mendapat kemenangan. Karena Allah menyertai kita, Allah bersama-sama kita. Allah juga gak pernah berjanji kita lepas dari kesulitan, enggak. Tapi Allah akan menolong kita. Bagaimana kita bisa menghadapi dan mengalahkan kesulitan yang terjadi. Itu yang ditawarkan oleh kekristenan kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang dikasih Tuhan? Kita harus sadar, Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita memang tidak akan lepas daripada kesulitan dan juga tantangan. Dikatakan, kita lihat ayat berikutnya. Dunia itu membenci kita. Siapakah dunia itu? Yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah dunia, Bapak Ibu. Dan itu yang senantiasa menggoda kita untuk kita kemudian berbuat yang tidak-tidak oleh apa yang dilakukan oleh dunia. Apa yang dikasih Tuhan? Kita sebagai orang percaya sedang belajar bagaimana kita bersandar pada kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Jadi kita sadar mengapa Allah membiarkan kita hidup. Karena Allah ingin supaya kita sebagai orang Kristen belajar untuk bisa mengerti apa itu kesulitan, apa itu penderitaan. Dan kita bisa memenangkannya bersama-sama dengan Allah. Itu akan menjadi suatu sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu, kalau kita bisa mengatasinya. Kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Bukankah kita seringkali mendengar sharing dari orang-orang sekitar kita. Mereka begitu bersukacita ketika mereka bisa mengalahkan kesulitan bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Yesus melarang Allah mengambil kita dari dunia? Yaitu supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan Kristus yang ada dalam dunia ini dalam memenangkan jiwa. Apa yang dikasih Tuhan? Kalau semua orang percaya diambil oleh Allah kembali ke surga, Bapak Ibu, siapa yang melanjutkan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini? Enggak ada. Itu supaya mengapa kita dibiarkan hidup dalam dunia dengan tujuan kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, dari situ kita boleh melihat bagaimana para rasul pada waktu itu, ketika mereka sudah sebagai murid-murid Kristus, ketika Kristus meninggalkan mereka, naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka tersebar kemana-mana dan mereka mulai memberitakan Injil
untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus memenangkan banyak jiwa. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mengapa Allah membiarkan kita tetap ada dalam dunia? Yang pertama, kita bisa melawan, bisa belajar untuk bisa mengatasi kesulitan. Yang kedua, Allah ingin supaya kita boleh belajar bagaimana kita memenangkan jiwa bagi orang lain, Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu kita menghadapi kesulitan, jangan stres, jangan kecewa sama Tuhan, kemudian jangan bunuh diri. Itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Karena sengaja kadang-kadang Allah membiarkan kesulitan terjadi, supaya iman kita sebagai dewasa dan kita semakin bisa berjalan bersama-sama dengan Allah, melawan kesulitan bersama-sama dengan Allah, dan kita akan mendapat kemenangan luar biasa bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Yesus mohonkan kepada orang Allah untuk mereka ini, yaitu supaya Allah Bapa senantiasa melindungi mereka. Yang pertama, Yesus minta Allah memelihara kita. Yang kedua, Yesus minta supaya kita tidak diambil dari dunia ini. Yang ketiga, Yesus minta supaya Allah tetap melindungi mereka. Saya bacakan ayat yang berikutnya, katakan seperti ini, ayat 15a. Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yesus mengatakan, Tuhan, ya Bapa, aku minta supaya Engkau tidak mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Bapak yang kasih Tuhan, Yesus tahu ketika manusia, orang percaya itu masih tinggal dalam dunia, maka yang jahat itu yaitu iblis tidak akan tinggal diam. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita umat manusia supaya semakin hari meninggalkan Tuhan dan mengikuti Dia, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak mengendaki seperti itu. Itu sebabnya Yesus mohon kepada Allah, lindungilah mereka. Kalau tanpa pertolongan Allah, manusia nggak mungkin bisa melawan iblis, Bapak Ibu. Dia senantiasa menggoda kita, mempengaruhi kita supaya kita terseret kembali berbuat dosa. Tanpa perlindungan Allah, kita tidak mungkin bisa mengatasinya. Itu sebabnya Yesus tahu kelemahan manusia. Ingat perkataan Yesus waktu di Taman Getsemani, roh memang menurut, tapi daging lemah. Itu disadari oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu dia berdoa, Tuhan, ya Bapa, lindungi mereka daripada yang jahat. Karena yang jahat senantiasa akan merongrong umat manusia, orang percaya, untuk bisa meninggalkan imannya, ikut mereka kembali, ikut yang jatuh kembali, Bapak Ibu. Tapi kasih Tuhan, iblis itu serangannya begitu dahsyat untuk bisa menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Waktu anak Tuhan bisa jatuh dan dia bisa menguasai kita lagi, dia akan bersuka cita karena dia bisa mengalahkan kita. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Tentu kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan senantiasa melindungi kita. Ingat Bapak Ibu, kita jangan takut, karena Yesus sudah berdoa supaya Allah senantiasa melindungi kita daripada yang jahat. Waktu iblis menyerang kita, jangan gentar. Waktu iblis menggoda kita supaya iman kita jatuh, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, iblis itu menggoda kita dengan berbagai macam cara, baik fisik maupun jiwa kita, Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu, yang pertama contohnya yang kita kenal juga, yaitu dari ceritanya Yusuf dalam Perjanjian Lama, anak Yakub. Seorang pemuda yang begitu bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, kemudian di saat seperti itu iblis menggunakan seorang wanita, yaitu istri Potifar, untuk menggoda yang namanya Yusuf ini, supaya Yusuf itu jatuh ke dalam pelukan wanita ini dan berbuat dosa dan menjadi pengikut dia, ada dalam kekuasaan si jahat. Tapi bagaimana sikap Yusuf? Dia bisa bertahan, dia bisa mengalahkan si jahat, dia bisa meninggalkan akan godaan tersebut, lari dari godaan wanita tersebut. Tapi dikasih Tuhan, waktu kita itu mendapat serangan dari iblis, itu senantiasa kita datang minta pertolongan Tuhan. Ingat, Allah memberi kita kebebasan, Bapak Ibu. Waktu Allah memberi kita kebebasan, kita tuh mau tetap berlindung sama Tuhan atau bagaimana? Nah, seringkali kita tanya, kenapa orang Kristen bisa jatuh? Di mana Allah melindungi kita? Itu kesalahannya bukan pada Allah, tapi pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mengapa? Waktu Allah memberi kita kebebasan, nah, waktu iblis menyerang kita, menggoda kita, kita bisa bertahan di mana kita menyerahkan kehendak bebas kita itu kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Tetapi celakanya banyak sekali orang-orang itu yang menyerahkan kehendak bebasnya kepada iblis. Akhirnya iblis menguasai kita. Waktu iblis menguasai kita, Allah nggak mungkin bisa melindungi kita lagi. Dibiarkan kita jatuh bersama-sama dengan iblis. Lalu dari situ kita belajar di sini sebagai orang percaya. Waktu iblis menggoda kita, kita harus bertahan untuk bisa senantiasa minta kekuatan Tuhan, dan kita serahkan kehendak bebas kita, keinginan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh
dalam dosa supaya kita tetap ada perlindungan Allah. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan ada dalam perlindungan Allah karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada iblis. Kalau kita lihat Yusuf, itu dia betul-betul menyerahkan kehendak dia kepada Allah. Itu sebabnya waktu istri Potifar menggoda dia bisa bertahan, dia bisa mengatasinya. Dan Allah menyertakan perlindungannya, dia bisa melawan untuk bebas dari godaan tersebut. Meskipun akhirnya dia masuk penjara Bapak Ibu. Apakah pada waktu Allah nggak melindungi dia? Tetap melindungi dia secara rohani. Jasmani memang masuk penjara, tapi dia masih bisa menjaga hidup dia dalam kekudusan, dan itu yang dipuji oleh Allah Bapak Ibu. Beda dengan satu lagi yang bernama Daud Bapak Ibu. Ketika Daud itu melihat Batseba mandi, pada waktu itu kehendak bebas Daud itu dia serahkan kepada iblis, bukan kepada Allah. Waktu dia serahkan kepada iblis, akhirnya dia jatuh, dia mengajak Batseba tidur bersama. Kemudian dosanya berkelanjutan. Kenapa Daud bisa jatuh? Padahal dia itu ada seorang dekat sama Tuhan, yang begitu cinta Tuhan, yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu itu Daud lemah Bapak Ibu. Waktu dia digoda seperti itu, seharusnya dia itu dengan kekuatan dia menyerahkan kehendak dia pada Allah, tapi dia nggak melakukannya. Kemudian dia itu menyerahkan pada iblis, dia jatuh dan Allah tidak melindungi lagi. Dia jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan sampai kemudian membunuh suami Batseba. Itu Daud. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kita harus berhati-hati waktu Daud menggoda kita. Kita punya kehendak bebas. Kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah, serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa bertahan mengatasi godaan itu dan tidak masuk perangkap dari si jahat. Dan jadi Bapak Ibu, kalau kita jatuh, jangan pernah menyalahkan Allah tidak melindungi kita. Enggak, itu salah kita sendiri. Di mana kita menyerahkan kehendak kita kepada iblis, bukan kepada Allah. Akhirnya kita dikuasai dan kita jatuh dalam dosa. Kemudian Bapak Ibu, iblis juga menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan iman kita. Misalnya sekarang kita belajar dari Paulus Bapak Ibu. Dia seorang rasul begitu setia pada Tuhan, tapi secara fisik dia itu disiksa oleh iblis begitu luar biasa. Di mana dia itu kemudian pernah dicambuk berkali-kali, dipenjara dengan tangan kaki dirantai, bahkan dia juga pernah naik kapal ke Roma, kemudian kapal itu karam, dia tenggelam harus berenang ke sebuah pulau dan dia terasing di sana. Itu banyak kesulitan yang dihadapi. Dengan kondisi seperti ini, iblis ingin menyeret kemudian Paulus kembali kepada dia. Mungkin iblis mengatakan, coba kamu lihat, sejak kamu menjadi rasul, hidupmu itu susah sekali, banyak kesulitan yang kamu hadapi, kamu tidak pernah senang, hidupmu begitu menderita. Tapi bagaimana sikap Paulus? Dia sama sekali enggak goyah, dia tetap setia kepada Tuhan karena dia menyerahkan kehendak dia kepada Allah. Dia tidak membiarkan kehendaknya dikuasai oleh iblis. Itu Paulus Bapak Ibu. Satu lagi yaitu Stefanus Bapak Ibu. Waktu dia ditangkap oleh orang-orang yang benci pada Tuhan Yesus, waktu dia akan dihukum mati dilempari batu. Waktu itu kalau dia sebagai manusia yang penuh kelemahan, waktu itu iblis sedang menggoda iman dia. Kalau dia menyerahkan kebebasan dia itu kepada iblis, maka dia itu akan bebas secara jasmani, tapi mati secara jiwanya. Tapi apa yang terjadi? Dia sama sekali nggak berbuat seperti itu. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Meskipun kemudian dia bantai habis, tapi jiwanya dilindungi oleh Allah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Stefanus, secara jasmani sepertinya Allah nggak melindungi jasmaninya. Memang dia mati dengan cara dirajam, tapi jiwanya tetap dilindungi oleh Allah, mendapat keselamatan dari Kristus. Sama seperti Paulus. Dia juga dilindungi oleh Allah jiwanya. Jasmaninya disiksa begitu hebat, tapi jiwanya mendapat perlindungan dari Allah. Dia tetap mendapat keselamatan dari Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, sekarang mana kita pilih Bapak Ibu supaya orang-orang percaya. Waktu kita menghadapi kesulitan terjadi, waktu iblis menggoda kita untuk berbuat yang tidak-tidak, di mana kita harus memilih? Tetap setia kepada Tuhan dengan membiarkan jiwa kita nggak dilindungi oleh Allah, tetap bersetia pada Tuhan dengan catatan jiwa kita tetap dilindungi oleh Allah, ataukah kita nggak setia pada Tuhan tapi jiwa kita bebas dari kesulitan? Jasmani kita bebas dari kesulitan. Kita belajar dari Stefanus maupun Paulus. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita jangan kemudian kecewa sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Allah senantiasa siap untuk melindungi kita. Asal kita mau betul-betul berserah kepada Dia, menyerahkan diri kita kepada Dia, menyerahkan kehendak kita pada Allah. Waktu Allah melindungi kita, bukan berarti kita bebas dari kesulitan, enggak.
Tapi waktu Allah melindungi kita, kita bebas, jiwa kita yang diselamatkan, bukan jasmani kita. Kenapa? Karena Allah memang enggak pernah berjanji akan membebaskan kita, jasmani kita dari kesulitan, enggak. Tapi Allah berjanji untuk membebaskan jiwa kita dari hukuman dosa. Dan itu sikap Allah untuk melindungi anak-anaknya, umatnya. Yang dilindungi apa? Jiwa kita, bukan jasmani kita. Jadi waktu kita berdoa minta Tuhan, kemudian doa kita enggak dijawab, kita masih sakit, ingat, jiwa kita masih diselamatkan Bapak Ibu. Jadi kita enggak perlu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini, di saat kita mungkin kehilangan pekerjaan, di saat mungkin keuangan kita itu jatuh, penghasilan kita berkurang, kadang-kadang iblis menggoda kita untuk berbuat yang tidak-tidak, untuk berdagang yang tidak-tidak, supaya kita bisa mendapat keuntungan. Ingat, kita jangan mudah tergoda oleh iblis, kemudian kita menyimpang dari jalan Tuhan. Akibatnya fatal. Kita harus betul-betul berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, supaya kita tetap mendapat perlindungan dari Tuhan, khususnya untuk jiwa kita. Apa gunanya kita tuh bisa mendapatkan berkat jasmani yang luar biasa, kebutuhan jasmani, tapi kemudian jiwa kita nggak dilindungi oleh Allah? Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Jiwa kita yang bersifat kekal itu akan binasa, karena kita nggak bersandar pada Tuhan, tapi menyerahkannya kepada iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini saya harapkan Bapak Ibu senantiasa belajar untuk ingat, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita susah, waktu kita menghadapi berbagai macam tantangan yang ada dalam dunia ini, waktu kita memikirkan masa depan kita seperti apa nggak tahu, kapan pandemi ini berlalu kita nggak tahu juga. Ingatlah Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa berdoa untuk kita, di mana Dia juga pernah berdoa kepada Allah Bapa untuk senantiasa memelihara kita. Kemudian juga memberi kita kesempatan untuk tetap tinggal dalam dunia ini supaya kita bisa bertahan bersama-sama dengan Allah menghadapi kesulitan, dan juga melindungi kita dari yang jahat. Kita belajar Bapak Ibu untuk hal ini. Semua saat ini mungkin menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Ingat, satu lagi saya pesankan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa akan memelihara kita dan juga melindungi kita, bukan jasmani kita, tapi jiwa kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya harus kita harus berkomitmen untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa menuntun kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau kami punya Tuhan seperti Engkau, yang begitu sangat memperhatikan kami, bahkan memperhatikan kami dalam sekecil-kecilnya, di mana sebelum Engkau pergi memasuki kayu salib, sebelum Engkau meninggalkan dunia ini, Engkau bahkan berdoa kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa senantiasa melindungi kami, memelihara kami, dan juga memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala macam tantangan dalam dunia ini. Tuhan, bila kami senantiasa ingat hal itu, sehingga waktu kami ingat akan janji-Mu, akan doa-Mu yang kami renungkan pada hari ini, kami kembali dikuatkan waktu kami menghadapi tantangan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk ke perjamuan kudus pada hari ini. Kita bersyukur meskipun dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh menerima roti dan anggur perjamuan. Saya harapkan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptis dewasa dan juga CD, nanti bisa menerima roti dan anggur perjamuan. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerimanya, dan saya harapkan di tangan Bapak Ibu sekarang sudah berada roti dan anggur perjamuan yang sudah dibagikan pada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan menerimanya bersama-sama. Bagi yang belum terima CD atau baptis dewasa, jangan menerimanya. Nah, sebagai persiapan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu dari 397, Di Sini Ku Menghadap Wajah-Mu. Dan kepada
ku pegang erat rahmat kasih-Mu, segala susah ku serahkan padamu. Pecahkan roti, ku mengenang-Mu, terima cawan-Mu, ingat kasih-Mu, tinggalkan dunia dan semua bebanku, dan ku ditebus jadi milik-Mu. Tak seorang pun dapat menolong, hanya lengan-Mu yang menopangku, dan kasih-Mu yang memuaskanku. Segala surga telah Tuhanku. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk boleh duduk semeja berjamuan dengan Engkau. Tuhan, kami akan kembali mengenang kasih-Mu melalui roti dan anggur yang akan kami terima. Kiranya benda ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan kepada kami dan juga pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kiranya perjamuan ini bukan sebagai rutinitas, tapi kami betul-betul memaknai dan kami juga betul-betul bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan sebuah perjamuan makan bersama. Acara ini diadakan sebagai rangka memperingati hari Paskah, yaitu hari di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Setiap tahun mereka merayakan dengan penuh sukacita, di mana mereka betul-betul bisa merasakan dan mensyukuri kebesaran kasih Allah dalam kehidupan mereka. Orang Israel, orang Yahudi setiap tahun merayakannya, demikian juga Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Pada malam itu seperti biasa dalam sebuah perjamuan, Yesus mengambil sebuah roti, kemudian Dia mengucap syukur kepada Bapa dan memberkatinya. Setelah itu Dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur kepada Bapa dan memberkatinya. Kemudian Dia memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi manusia yang berdosa. Saya persilakan Bapak Ibu yang di rumah untuk bisa bangkit berdiri.
Kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan ini. Pertama, kita akan menerima roti terlebih dahulu. Saya persilakan roti bisa diangkat di atas dengan tangan kanan kita. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan perucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Kemudian kita akan menerima anggur, Bapak Ibu, silakan diangkat ke atas. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan perucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kiranya kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga waktu kami menghadapi kesulitan, waktu kami menghadapi penderitaan, waktu kami menghadapi berbagai macam tantangan dalam dunia ini, kami senantiasa memandang kepada Engkau. Dan kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu kepada kami, janji-Mu kepada kami, di mana Engkau akan senantiasa melindungi kami dan juga memelihara kami. Engkau melindungi kami dan juga memelihara kami, bukan hanya jasmani kami, tapi jiwa kami. Itu yang Engkau utamakan, Tuhan. Dan itulah menjadi kesadaran kami, Tuhan, sehingga waktu kami menghadapi kesulitan, kami tidak kecewa kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah bersama gereja di segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui QR Code dan rekening GKA Elion Rungkut yang tertera di layar, sambil kita memujikan sebuah pujian Gunung Batu Perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung
batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan Yesus, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus, gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan Yesus, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus, gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan Yesus, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus, gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan Yesus, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur akannya. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau yang telah menempatkan kami semua di dalam dunia. Engkau yang berjanji akan memelihara, akan melindungi kami daripada yang jahat. Mengucap syukur ya Tuhan akan janji-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan perlindungan dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Dalam hari lepas hari, Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah-langkah keluarga kami. Walaupun di tengah kesulitan dan tantangan, di tengah pandemi ini ya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat persepuluhan maupun persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan boleh memakai yang telah terkumpul ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan pertama-tama mendoakan bagi tim multimedia dari GKA Elion Rungkut. Kita mendoakan kiranya mereka boleh diberikan kesehatan, kesetiaan, dan hikmat dalam membagi waktu untuk pelayanan rekaman khotbah setiap minggunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ingin mendoakan Tuhan bagi tim multimedia dari GKA Elion Rungkut yang dari mulai bulan Agustus kami boleh memulai ibadah online ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan sehingga kami dapat memulai ibadah online ini. Kami ingin mendoakan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam tim multimedia ini Tuhan, akan komitmen mereka, akan kesetiaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan hikmat dalam pelayanan mereka setiap minggunya ya Bapa. Kiranya mereka dapat membagi waktu dengan baik antara pekerjaan maupun studi dengan pelayanan untuk multimedia ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan Bapa kiranya banyak dari jemaat yang boleh diberikan kerinduan ya Tuhan untuk boleh berkomitmen untuk dapat bergabung di dalam tim multimedia ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya kita mendoakan bagi pemerintah kita. Kita kiranya pemerintah kita boleh diberikan hikmat
dalam merencanakan untuk pendistribusian dari vaksin COVID-19 yang akan direalisasikan di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya vaksin COVID-19 ini dapat memulihkan kondisi bangsa dan negara kita. Mari kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, walaupun di tengah masa pandemi ini Tuhan, tetapi vaksin COVID-19 ini boleh berproses dan sedang dalam uji klinis ya Tuhan. Kami mendoakan Tuhan kiranya vaksin ini boleh dapat berhasil menjadi jawaban supaya pandemi yang melanda bangsa dan negara kami maupun seluruh dunia Bapa boleh menjadi kesembuhan Tuhan sehingga bangsa dan negara kami boleh dipulihkan. Kami mendoakan bagi proses pendistribusian nantinya Bapa apabila vaksin COVID-19 ini boleh dapat mulai dilakukan di akhir tahun dan juga di awal tahun depannya Bapa. Karena Tuhan memberkati sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini dengan baik, aman dan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan mau mendengar segala seru doa kami yang telah kami panjatkan pada pagi hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami berserah dan memohon. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah mereka dengar pada hari ini, itu bisa tetap tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kiranya firman Tuhan senantiasa mengingatkan mereka untuk bersandar kepada Tuhan. Dan juga menjadi suatu penghiburan bagi mereka. Karena di saat kami hidup tanpa arah, tanpa masa depan sepertinya, kami punya Engkau yang menjamin masa depan kami. Kami punya Engkau yang senantiasa dengan setia melindungi dan juga memelihara anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka, supaya Tuhan juga beri tolong, pimpin mereka, beri kepada mereka kekuatan untuk bisa mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah di Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.